Apa aja ya, Kak? Kenapa kok C? Bentar, bentar, Kak. Tadi dapat soal yang sama nggak sih yang BPH juga? Iya, benar. Tapi tadi kan berhubungan dengan besarnya prostat. Yang ini tidak terjadi peningkatan, berarti tamsulosin. Oke, siap, benar. Jadi prazosine, terazosine, doxazosine itu dia yang non-spesifik. Nih, yang non-spesifik. Dia juga memiliki efek menurunkan tekanan darah. Makanya ada hipertensi, hipotensi ortostatik. Jadi dari duduk langsung berdiri tiba-tiba pandangan gelap semua. Bisa pingsan tuh. Yang spesifik ini tamsulosin sama silodosin. Faktor dinamis berhubungan dengan tonus otot polos. Jadi biar nggak mampet, biar otot polos di ureteranya itu relaksasi. Kan PPH itu kan prostatnya membesar sehingga dia menyempitkan jalur keluar urin. Adanya pemakaian ini alfa adrenergic antagonis ini dia merelaksasi otot polos di daerah situ biar terbuka lagi. Yang A ya jawabannya. Berikutnya siapa, Cik? Najmi. Najmi, 29. 200 bukannya, Kak? Ini full hafalan sebenarnya. Kenapa kok 200? Seingatku 200. Ya, tapi Lupa. kalau di logika sih sebenarnya yang semakin gelap itu semakin ke sarana yang jarang jarang ada orangnya atau jarang ada inspeksi visualnya. Semakin terang, semakin butuh inspeksi visual. Kalau golongan ruang untuk mesin-mesin AHU, ruang untuk mesin ya apa steam penghasil uap, kemudian tekanan, pressed air, itu nggak butuh cahaya yang banyak. Jadi ini ruang ganti pakaian, toilet, yang tadi aku sebutin itu ruang sarana penunjang. Ya, compressed air, steam, kemudian WFI, purified water itu hanya 100 lux sudah cukup, nggak perlu terang-terang. Kemudian yang 200 lux, kalau teman-teman pernah masuk gudang di industri farmasi, ya semoga pernah semua ya, itu dia juga sebenarnya nggak gelap tapi juga nggak terang. Tapi ya cukup lah untuk melihat label atau penandaan mana barang yang karantina, mana barang yang belum disampling, mana barang yang mau diberikan ke ruang produksi. Itu yang 200 lux. 300 lux, oke lah mendingan. Ini sedikit terang di area koridor. Jadi kalau teman-teman keliling di ruang produksi ada namanya ruang filling. Nah itu bukan koridor. Yang koridor ada di luarnya situ kan. Nah ini aku nggak tahu kenapa 400 kok nggak ada. Mungkin angka sial. Nah 500 ini untuk ruang produksi yang filling tadi, filling, mixing, packaging, kantor. Nah ini kantor juga. Ya masa ruang ruang manajer gelap ya remang-remang kan nggak lucu ya. Yang 600 ini sangat terang, khusus untuk pemeriksaan visual. Misal sediaan tetes mata atau injeksi infus volume besar. Ini harus sangat terang. Kan kalau pernah praktikum di lab steril itu kan ada alat inspeksi gelap terang kan. Nah itu gunanya cahaya yang sangat terang agar nggak ada yang lolos sampel diuji background gelap yang hitam sama background yang putih. Jadi siapa sih Najmi ya? Najmi nunjuk siapa? Pepi. Pepi lagi. 30.
Yang D, Oke, benar ya. Kalau nalokson itu apa? Son, nggak apa Kak? Nalokson itu yang golongan morfin, opioid, gitu-gitu. Kodein, nah itu masuk. Opioid. Hmm, Kemudian kalsium, ya kalsium, magnesium ya. Kalau oksigen, nggak apa-apa yang di sini. ya mungkin malah malah baru dengar kalau oksigen itu masuk antidotum. Berarti kalau kita keracunan apa gitu tinggal dibawa keluar, cari oksigen, masa Nggak gitu. apa. Ya, yang oksigen itu kalau pasien keracunan karbon monoksida. Vitamin K, ayo heparin apa warfarin? Sering kebalik nih. Warfarin. Oke, ya. Jadi gini ya, naloxon tadi morfin, opioid, kodein gitu juga, flumazenil, benzodiazepin, alprazolam, midazolam, clobazam, dan teman-temannya. Vitamin K, warfarin. Jadi kalau kalsium sama kalium ini sebenarnya dia salah satu mineral yang sangat berperan pada siklus denyut jantung kardiak, apa sih namanya, sirkadian ya. Kalau masih ingat grafik jantung yang kayak lembah, puncak, kemudian ada datar, kemudian lembah lagi. Nah, itu ada arus masuk, keluar masuk kalsium sama kalium. Jadi kalau racunan kalium, yang mana dia menyebabkan jantungnya melemah, maka diberikan kalsium yang meningkatkan tonus jantung. Oke, nomor 31 siapa, Pep? Natalia Kak. Natalia. Betul, Kak. Fixed cost 150 juta, variable cost 600, price 4.500. Tanya BEP unit. Tiga delapan Kak. 38.000 ya. Caranya gimana? Eh, apa namanya, fixed cost dibagi dalam kurung, apa namanya, sales dikurangin variable cost. Ya, benar ya. Jadi emang gitu. Yang unit itu fixed cost langsung dibagi dengan keuntungan. Price dikurangi variable cost itu kan keuntungan. Ya, harga jual dikurangi harga produksi, variable cost. B jawabannya. Nah, tadi ya, berikutnya siapa? Iqbal. Iqbal. Fokus ke layar Iqbal, nggak usah pakai kalkulator.
Bioavailabilitas itu intinya sampel dibagi pembanding, wes gitu rumusnya. Tinggal sampel mana pembanding mana. Yang mana, Bal? Sampelnya pertanyaannya kan R&D mengembangkan tablet Cefixim, Me itu produk, ya kan? Dilakukan perbandingan terhadap parameter bioavailabilitas, injeksi, dan tabel merek. Berarti kan pembandingnya ya mereka berdua, toh? Bener nggak? Ya apa? Well, friend, mau ngeret siapa? Najmi, Satu bukan Kak. jelaskan Najmi. Kan dia nanya bioavailabilitas absolut berarti yang mitunya dibandingkan sama yang IV. Terus kan yang dibandingkannya berarti AUC-nya 24 dikali sama dosis injeksinya 200 per AUC-nya injeksi dikali dosisnya mitunya 100. Jadinya 1. Itu loh, Iqbal. Ya, sama-sama. Jadi, sebenarnya rumusnya ini agak, apa ya, jempalitan, jadi dia muter-muter gitu. Yang B absolut, ini gampangannya yang AUC, oral atau sampel lah, sampel. Dibagi AUC-nya pembanding atau IV, karena dia absolut. Yang satunya lagi, relatif. Kalau relatif, pembaginya itu bukan IV, tapi yang tablet juga, yang oral juga, tapi yang pakai merek. Seandainya dosis ini nggak ada, atau dianggap sama semua, ya wes kita tinggal AUC sampel, yang mana itu MITU kan, MITU sampel, dibagi, ini langsung dibagi AUC-nya IV, kalau dia absolut. Kan setengah, 24 dibagi 48 kan setengah, 0,5. Tapi karena dia dosisnya berbeda, ini pasti pengaruh ke nilai AUC. Makanya harus disamakan dulu, dibagi dulu dengan dosisnya masing-masing. 24/100 dibagi 48 per 200. Jawabannya 1. Nah, ini kan tadi 24/100 dibagi 48 per 200. Itu kalau dibalik hasilnya ini jempalitan atau rumusnya. Ya, ini soal sebenarnya gampang. Tinggal menghafal dan memahami. Berikutnya siapa, Iqbal? Jangan Najmi lagi. Raya, 33. Sebentar, Kak. Oke. Ini Mako emang agak embelit. Aku aja kadang kebalik produk yang mana yang mau dipakai, mana yang dibersihkan.
Gimana? Kak, bentar. Kalau allopurinol terhadap paracetamol berarti yang produk sebelumnya itu allopurinol kan ya, Kak? Kalau paracetamol ya? Iya, allopurinolnya dibersihkan. Berarti kan harusnya dosis terapinya allopurinol yang 100 mg itu dikali sama minimum batch size produk selanjutnya kan berarti paracetamol. Berarti dikali 150. Berarti kan 15.000 dibagi safety faktornya yang 1.000 tadi dikali sama dosis terapi harian produk selanjutnya berarti 500 mg paracetamol kan. Saya dapatnya 3 harusnya. Angka depannya 3, berarti nggak ada. Apa salah itu ya, Kak? Oke, ini permasalahan yang umum. Aku juga kadang mikir batch size ini kepake nggak sih? Kadang kepake, kadang nggak. Tapi kalau melihat opsi jawaban, itu satuan yang miligram per kilogram itu sepertinya nggak kepake. Karena kalau misal batch size yang gede ini kepake, satuannya nggak akan per kilogram lagi. Jadi asumsi nih, misal produk sebelumnya allopurinol, dia dibersihkan, kemudian dipakai untuk produksi paracetamol. Nah, yang kita pakai batch size untuk pengkali, itu adalah batch size produk berikutnya kan, yang paracetamol. Ya, Nah, itu karena satuannya ini masih per kilogram, makanya dia nggak dipakai. bentar Kak. Berarti kalau gitu eh Rumusnya aja deh. Kamu apa dulu? kalau saya tadi ngitungnya yang dosis terapi harian produk sebelumnya dikali sama batch size untuk produk selanjutnya dibagi safety dikali sama dosis untuk produk selanjutnya. Ya, sudah. Tapi ada 10/6-nya nggak sih? Iya, itu kalau saya baca yang di obat luka itu jika nilai makonya diinginkan dalam satuan kilogram. Kalau miligram per kilogram apa tetap juga? Ya, miligram ke kilogram itu tetap dipakai. Ini kan rumusnya. Oh, oke. Jadi sebenarnya itu kan MSD yang produk sebelum dibagi produk setelahnya. Ini awalnya kan satuannya sama-sama miligram ya. Yang Iya, bawah itu produk setelahnya. Nah, ini kita asumsikan produk setelahnya yang pembagi ini kita jadikan kilogram. Miligram ke kilogram kan naiknya 6 dibagi 1 juta atau dibagi 10 pangkat min 6. Nah, ini biar enggak, apa ya istilahnya, biar kita setarakan, biar jadi kilogram, yang atas kita kalikan juga dengan 10 pangkat 6. Dibalik, tadi kan terus di bawah 10 pangkat, ya, ya, mau nanya Kak. Kalau kayak gitu, kita kapan tahu pakai rumus yang melibatkan batch size atau enggak? Maksudnya kan kayak ini kan cuma pakai dosis, tapi yang saya baca tadi kan pakai batch size. Itu tergantung apa? tergantung yang ditanyakan. Biasanya di soal itu berapa nilai mako dalam kurung satuannya dia dikasih. Atau enggak ya kayak gini, di opsinya langsung ada satuannya gitu. Kalau dia cuma satuan Oh, miligram, biasanya dipakai. oh, berarti kalau satuannya miligram, batch size-nya dipakai. Kalau misalnya ada kilonya, berarti pakai yang 1/safety kali dosis Ya, aja gitu ya, berarti Kak. Dosis ya nanti sebelumnya kalau sama nemu dosis soal setelah. Oh, mako yang kayak Raya tadi, bisa ditanyakan di grup aja sih. Aku juga pengen tahu. oh, ya. Yang yang soal kakak foto waktu itu kok nggak salah pakai yang dosis, apa bukan ya Kak? Kayaknya waktu itu ada pernah nemu nanti coba eh, Ya, saya ingatku cari juga lagi. ada kok. Ingatku ada juga yang di obat UKI soal kemarin. Cuman
halaman berapa aku lupa. Iya, waktu itu ada. Kayaknya saya tanyain juga ke kakak deh di grup. Hmm, ya nanti tak cek lagi lah. Oke, Kak. Yang lain paham nggak? Atau ada pertanyaan juga? Jadi ini cepatnya ya 10 makan 6 dibagi 1000 kan sudah auto 10/3 ya. Jadi 1000. Ini tinggal 100 per 500 itu kan 1/5 atau 0,2. 0,2 kali 1000 ya 200. Cara cepatnya gitu kemarin. Oke, Raya. Nomor 34 siapa? Audea, Kak. Audia. Infections. Ini yang kloram Ya, bukan. sudah benar. Ini apa sih penyakitnya? Demam tifoid Widal test. Oke, siap. Jadi memang kloram, first line, second line-nya untuk anak, ampicillin, yang third line, Cef3. Jadi ini kalau dilurusin aja ya, yang Cipro ini untuk second line dewasa, yang anak-anak nggak ada kan, yang ampi, untuk anak. 35 siapa Ude? Cika. Ika, 35. B, Kak, 1,2. How? Caranya? Kalau saya caranya dihitung rata-rata syarat kadarnya 90 sampai 110 kan berarti rata-ratanya 100. Terus ini kan rata-rata kadarnya kan 106 di atas rata-rata itunya tadi syaratnya. Berarti pakai 110 dikurangi 106 dibagi 3 kali 1,1. 1,2. Hmm, itu rumusnya dari mana ya? Dari Raisa. Emang versi cepat. Semoga benar. Sayangnya tidak. Yang CP apa CPK itu yang kamu baca? Oh, itu JPK, Kak. Maaf. Ya, kalau CPK itu kalau versi yang umum ya. Versi yang umum itu kita pakai yang nilainya kecil. Antara, jadi misal ini kan 106 ya. 106 ke 90 sama ke 100. Mana yang paling kecil selisihnya? Ke yang 110 kan. Jadi ini selisihnya 4 dibagi 3 kali SD. Kalau pakai itu tadi mungkin ketemu yang B. Oh, berarti kalau yang JP ini nggak perlu pakai rata-rata kadarnya ya, Kak. Cuma pakai syarat dibagi 6 kali SD-nya. Mm-mm. Untuk penggunaannya, sebenarnya aku juga kurang terlalu paham. Ini CP ini, kapan pakai CPK, kapan pakai CP.
Untuk sementara aku hanya menerima mentah-mentah rumus ini. Kalau kalian nanya alasannya, aku masih belum memahami sepenuhnya sih. Ya, gitu aja. Cik, berikutnya siapa? Kopi. Pepi, kanan. Alteplase. Cepat sekali. Tapi ya benar sih. Jadi untuk pasien yang mengalami stroke, masih golden period, itu langsung beri alteplase. Berikutnya, siapa, Pep? Mau Iqbal. Iqbal. Jatah kolaferanmu sudah habis, kawan. Kambuh. Kenapa kok kambuh? Iya, ya, benar gagal ya. Ya, jadi memang yang ini definisi sekali. Yang putus obat dia nggak diterapi setelah diagnosis atau sudah diterapi tapi putus selama 2 bulan berturut-turut. Yang gagal ini baru yang positif, masih positif pada 5 bulan kelima atau keenam. Yang kambuh, dia harus sempat dinyatakan sembuh dulu, tapi kemudian mengalami infeksi lagi. 38 siapa, Bang? Natalia. Kak, ini pakai feeling. Ya, feelingmu apa? Apa ya? Hmm, biru. C. Biru. Tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, clearance kreatinin rendah ya. Ini GFR-nya rendah banget. Jadi ini pasiennya sudah diberikan captopril, ACE inhibitor, tapi masih belum perlu adanya kombinasi kan. Nah ini kuncinya sebenarnya ada di second line. Kalau pasien, nah ini untuk penyakit gagal ginjal kronis, ini kan clearance kreatinnya sangat rendah, di bawah 30. Cut off-nya adalah 30. Jadi untuk penyakit pasien hipertensi dengan CKD, nah ini first line-nya ACE, plus CCB, atau ACE dengan diuretik. Nah ini loop diuretik dipakai ketika ginjalnya sudah sangat berat, stage 4 ke bawah. Karena furosemid ini adalah diuretik kuat. Kalau masih di atas 30, bisa lah pakai thiazid atau diuretik golongan spironolakton. Itu ya teman-teman. Ini hanya masalah jam terbang. Kalau sering nemu soal kayak gini, hafal sendiri kok. 39 siapa, Natali?
Najmi, Kak. Najmi. Bentar, Kak. Kayaknya antara yang A atau C. A atau C? Yang mana? Satu aja. Bentar, lupa. Absorpsi kolesterol. Sus. Bukan yang itu, ezetimibe. Nah, gitu dong. Ya, bener ya, ezetimibe. Ini agak menjebak. Bile acid sequestran itu bukan masuk golongan yang menghambat absorpsi kolesterol. Dia hanya mencegah asam empedu untuk balik ke tubuh. Mencegah resin asam empedunya. Nah, ini baru yang inhibitor absorpsi kolesterol itu baru ezetimibe. Mahal sih ini katanya. Aku juga belum tahu. Jelas, ini soal terakhir, nggak usah ditunjuk lah. Siapa yang mau mencoba? Keluhnya ngitung. Wes, pasti nggak ada yang mau sih. Nggak ada. Ayo, siapa Coba on mic deh, bareng? coba deh Mas. Gak tahu. Aude. Ya, silahkan. Bentar Mas, bentar. Aman aja. Masih 20 menit waktunya. Ih, kok nggak pas ya? Ini opsinya enak sih. Tinggal menentukan desimal. Sebenarnya tuh ini Mas ya. Tapi angkanya nggak dapet pas 8,91. Kayaknya salah deh. Jelasin sih, kamu caranya gimana? Kan W sama dengan 0,52 dikurang agen itunya kan morfin HCl-nya. Ya, marginalnya itu berapa persen? 1%. 1% dikali 0,0345.
1%. Kan 2 miligram per Oh, mili. iya sih. 1% dikali 2. Sih. 1. Berarti 0,02 tuh, Mas. Benar nggak sih? 0,2% maksudnya. 0,1% dikali 2. 0,02 dalam bentuk Hmm, nggak persen. sih. Dalam bentuk nggak persen ini satuannya apa? Satuannya miligram. Apa sih? Tuh. Kan 2 miligram per mili, itu kan berarti 200 miligram per 100 mili. Ya, Ya, berarti kan 0,2 gram per 100 mili. 0,2 gram per. Ya, heeh. Berarti kan 0,2% toh? Oh, iya. Oh, iya. Ya, berarti kan 0,2% dikali Hmm, ini kan 0,0345, 0,0345. Iya, terus dikurangkan sama 0,52-nya. iya. Wes, harusnya bisa. 0,891 0,891 itu masih dalam dalam persen. 100 mili. Ya, persen dalam Ya, 100 mili. Terus milinya ah, 1000 mili kali 10. Jadi nah, ya 8,91. 0,91, mantap. Iya. Ya, yang lain bisa mengikuti kah? Bisa, Kak. Iqbal, gimana Iqbal? Aman ya? Ya, ini sudah penghujung soal. Gimana? Ada yang mau diceritakan atau sharing-sharing? Cerita atau diceritai? Aman, Tarek. Komprenya gimana komprenya? Aman, Kak. Kayaknya udah lega semua ini. Kamu mau tanya, Kak. Ya, tanya Najmi. Em, Teonas tuh berguna nggak? Maksudnya kayak soal-soal Teonas tuh kebanyakan mirip atau sama nggak kayak nanti muncul di UK-nya beneran? Teonas lumayan sih. Dia soalnya lebih susah, tapi materinya, persebaran materinya enak. Jadi bisa menggambarkan. Oke, Kak. Ada yang nggak ikut seangkatan kalian? Kayaknya sih hampir ikut semua. Ikut aja nggak apa-apa, meskipun mahal sih. Udah, apa Oh, mau Kak, diakhiri? mau tanya Ya, lagi. ya Itu silakan Nata. persebaran materinya itu sama kayak di kisi-kisi itu, Kakak. Maksudnya kayak infeksi bakal yang paling banyak kayak gitu, Kakak. Apa gimana? Persebaran soal di Teonas tuh apakah sama kayak kisi-kisi gitu apa enggak? Seingatku sama. Ya enaknya itu kalau Teonas, tiap orang soalnya benar-benar beda banget gitu loh. Jadi bisa saling sharing. Tadi kalian muncul materi apa gitu. Ya kalau misal sempat ya bikinlah sebuah kumpulan soal ingatan seangkatan kalian gitu.
masukkan semua yang diingat, dibikin soal, beneran soal, inti pertanyaannya aja gimana, opsinya jawabannya apa gitu. Soalnya seingatku ini juga lumayan membantu buat memetakan materi yang ingin dipelajari ya. Tapi proporsinya kurang lebih sangat menggambarkan, ya, sangat menggambarkan. Kapan sih Teonas? 21, Kak. Oh ya udah minggu depan. Oh iya sih minggu depan. Santai aja. Teonas itu kalian fokus ke alur. Ya sistemnya dipahami. Kemudian pasti ada metal detektor sih. Ya itu benar-benar simulasi yang sebenarnya. Dan di dalam 3 jam, lebih ya, 3 jam 20 menit kalau nggak salah. Sangat dingin, bawa pakaian double yang bagi kedinginan. Vignette-nya juga lumayan panjang. Kan biasanya TOTO itu pendek ya. Kayak ini nomor 40 nih contohnya, ini terlalu pendek ini menurutku. Masih kurang panjang datanya. Background soalnya maksudnya. Ya biasanya ada ditambahin seorang apoteker di industri ingin membuat sediaan bla 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 bla, spesifikasinya ini panjang gitu, speknya dijelasin satu-satu, proses pembuatannya gini-gini, data dia butuh pengisotonis. Nah, ini barulah muncul kalimat ini. Nah, kan pengisotonis yang digunakan ini, datanya titik beku morfin ini. Nah, itu menguras waktu kalau kalian nggak fokus ke pertanyaannya. Dan kebanyakan itu soal TONAS bergambar. Kalau misalkan pakai grafik ya beneran dia nunjukin diagramnya, terus kita suruh menginterpretasikan. Kalau kalian masih ingat soal yang TBK atau soal SMA itu kadang keluar juga loh. Jadi misal jumlah pekerja bisa melakukan pekerjaan sekian jam. Kemudian HRD industri farmasi ingin mengefisiensi, mengurangi atau menambah jumlah pegawai gitu. Kira-kira berapa penambahan jumlah pegawai? Itu kita suruh hitung itu juga. Dan memang muncul beneran di soal UKAI. Aku juga heran. Intinya soal UKAI itu gampang, nggak terlalu dalam. Kita hanya belajar di permukaan. Cuman masalahnya permukaan itu luas. Karena luas, jadi ada materi yang nggak sempat kita baca. Padahal itu mudah. Kalau kita baca, bisa jawab. Masalahnya kalau nggak sempat baca itu yang gampang. Tapi Kak mau nanya, kalau eh, pengalaman Kakak kemarin misalnya kayak terkait yang farmakoterapinya ya Kak, yang kayak infeksi gitu, kayak second line